Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar materi matriks. Kita mulai pada pembahasan yang pertama untuk materi matriks, yaitu tentang pengertian matriks. Sebagai contoh, dalam suatu kelas diketahui daftar kehadiran siswa. Di sini sudah ada tabelnya, ada kelas 10 OTKP, 10 TKRO, dan 10 TKJ. Kehadiran untuk 10 OTKP yang sakit ada 4 orang, yang izin 3 orang, dan alpa 1 orang. Kehadiran untuk 10 TKRO yang sakit ada 5 orang, yang izin ada 2 orang, dan yang alpa ada 2 orang. Untuk kelas 10 TKJ, yang sakit ada 3 orang, yang izin ada 6 orang, dan yang alpa ada 1 orang. Jika tabel ini kita lepaskan, maka yang tersisa hanyalah bilangan-bilangannya saja. Kita coba tuliskan di sini. Ada 4, 5, 3, 3, 2, 6, 1, 2, 1. Kemudian kita kasih tanda kurung siku. Nah, apabila tabelnya kita lepaskan, maka akan berbentuk seperti ini. Inilah yang disebut sebagai matriks. Di sini sudah ada di catatannya. Kalau kita ungkapkan dalam sebuah kalimat bahwa matriks itu adalah susunan dari beberapa bilangan yang berbentuk persegi yang dikasih tanda kurung siku, dan elemen-elemennya diatur menurut baris dan juga kolom. Yang jadi pertanyaan sekarang, elemen-elemen itu apa? Nah, elemen-elemen itu apa? Elemen-elemen itu adalah bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks. Seperti di sini contohnya ada 4, 3, 1, 5, 2, 2, 3, 6, 1. Ini adalah elemen-elemen matriks ya. Semua bilangan ini disebutnya sebagai elemen matriks. Kemudian tadi diatur menurut baris dan juga kolom. Yang mana yang baris, yang mana yang kolom? Kalau baris adalah yang arahnya ke samping. Ini kita tulis di sini. Ini adalah baris yang arahnya ke samping. Kalau yang arahnya ke bawah itu namanya kolom. Jadi kalau ke samping seperti 4, 3, 1 ini adalah baris ke-1, 5, 2, 2 ini adalah baris ke-2, 3, 6, 1 adalah baris yang ke-3. Sedangkan kolom adalah yang arahnya ke bawah. Berarti 4, 5, 3 adalah kolom ke-1, 3, 2, 6 adalah kolom ke-2, 1, 2, 1 adalah kolom yang ke-3. Ya, baris yang ke samping, kolom yang ke bawah. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya di sini sudah ada. Diketahui ada matriks A, elemennya terdiri dari 6, 8, 7, 3, 4, 9, 2, 3, 3. Yang dipertanyakan adalah tentukan elemen matriks baris kedua, kolom ketiga. Kita hitung baris yang kedua kemana? Ini baris ke-1, ini berarti ini baris yang kedua. Baris kedua, kolom ketiga. 1, 2, 3. Jadi bilangannya adalah 9. Ya, baris kedua, kolom ketiga. Kemudian baris ke-1, kolom kedua. Baris ke-1, kolom kedua. Berarti jawabannya adalah 8. Kemudian yang ketiga, baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Berarti jawabannya adalah 3. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang ordo matriks. Jadi ordo matriks itu ditentukan oleh banyaknya baris dan diikuti oleh banyaknya kolom. Ingat ya, baris dulu baru diikuti oleh banyaknya kolom. Mudah-mudahan masih ingat bahwa baris itu yang arahnya ke samping, kolom itu yang arahnya ke bawah. Secara umum, ordo matriks itu dilambangkan dengan A, M kali N. A itu nama matriksnya, kemudian M itu kita tulis di sini sebagai baris, banyak baris, dan N itu adalah banyaknya kolom.
Di lambangnya adalah A, M kali N. Dengan M itu baris dan N itu kolom. Supaya lebih jelas, kita lihat di sini contohnya ada matriks A, elemennya terdiri dari 3, 4, 1, 5, 2, 0, 8, 3. Berapakah ordo dari matriks A? Kita tulis di sini jawabannya. Ordo dari matriks A adalah, lihat, baris dulu baru kolom. Baris itu yang arahnya ke samping. 1, 2. Berarti barisnya ada 2, kolomnya ada berapa? Arahnya ke bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi ordo dari matriks A adalah 2 kali 4. Sekarang lihat ke contoh yang kedua. Matriks B, elemennya terdiri dari 4, 2, 8, 7, 1, 3. Berapakah ordo dari matriks B? Kita lihat barisnya 1, 2, 3. Berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 1, 2. Nah, berarti ordo dari matriks B adalah 3 kali 2. Oke, kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Kita akan membahas tentang kesamaan matriks. Suatu matriks dikatakan sama jika ordonya sama dan elemen yang seletaknya juga sama. Sebagai contoh di sini sudah ada. Di sini ada 7, 6, 5, 3, negatif Y, 2 sama dengan 7, 2X, 5, 3, 5X, 2. Yang dimaksud dengan kesamaan matriks itu, lihat di sini, elemen yang seletaknya itu harus sama. Ini, elemen yang seletaknya harus sama. Contohnya, ini baris ke 1, kolom ke 1 samanya dengan ini. Ya. Berarti yang 6X akan sama dengan 2X. Yang 5 akan sama dengan 5. Kemudian 3 akan sama dengan 3. Negatif Y akan sama dengan 5X, 2 sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah berapa nilai X dan juga nilai Y-nya. Nah, kita jawab di sini. Kita cari yang ada variabel X-nya yang mana? Tadi di sini 2X. 2X itu seletaknya dengan elemen yang mana di sini? Yaitu dengan 6. Jadi kalau kita tulis 6 sama dengan 6 sama dengan 2X. Atau kita pindahkan juga boleh. Jadi 2X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6 dibagi 2. Jadi X-nya sama dengan 3. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Mencari nilai Y. Yang ada Y-nya yang mana? Ini. Negatif Y seletaknya dengan 5X. Jadi negatif Y sama dengan 5. X-nya tadi kita sudah ketemu, yaitu 3. Jadi di sini kita tulis 3. Jadi negatif Y sama dengan 5 dikali 3, yaitu 15. Karena yang ditanya adalah Y, bukan negatif Y, jadi Y sama dengan negatifnya kita pindahkan jadi negatif 15. Itu kesamaan matriks. Kita lanjutkan ke bagian terakhir pada pembahasan kali ini, yaitu tentang transpose matriks. Jadi transpose matriks itu adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara mengubah baris menjadi kolom dan juga kolom menjadi baris. Nah, secara umum transpose matriks itu lambangnya adalah AT. Maksudnya adalah A transpose. Kalau A ini adalah tergantung nama matriksnya ya. Kalau matriksnya B berarti B transpose. Nah, biar lebih jelas, kita lihat ke contoh yang nomor 1. Di sini ada matriks A terdiri dari elemennya 2, 5, 7, 3, 4, 3.
Kalau kita rubah transposnya berarti A transpos sama dengan, ingat, yang awalnya baris akan rubah menjadi kolom. Kita lihat di sini barisnya ada berapa? Ada 1, ada 2. Baris pertama yang terdiri dari elemennya 2, 5, 7 akan berubah menjadi kolom pertama. Jadi 2, 5, 7. Baris kedua 3, 4, 3 akan berubah menjadi kolom. Jadi posisinya jadi ke bawah. 3, 4, 3. Jadi transpos dari matriks A. Coba kita lihat ordonya. Yang A ini ordonya barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi ordonya adalah 2 kali 3. Setelah ditransposkan, ordonya berubah. Barisnya jadi ada 3, kolomnya jadi ada 2. Gitu ya. Sekarang biar lebih paham, kita lihat lagi contoh yang kedua. Di sini ada matriks B, elemennya terdiri dari 6, 2, 4, 6, 8, 3. Kalau kita lihat ini ordonya adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Kalau kita transposkan, karena nama matriksnya B, berarti kita tulisnya jangan A lagi, tapi B transpos. Baris menjadi kolom. Barisnya 6, 2 berubah menjadi kolom, jadi ke bawah. Barisnya 4, 6 berubah menjadi kolom, 4, 6 ke bawah. Barisnya 8, 3 berubah menjadi kolom, jadi ke bawah. Setelah ditransposkan, maka ordonya menjadi barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi kebalik ya. Bisa dipahami ya. Sekian dulu untuk materi hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.